ketua kelas pimpin doa. Bangga dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelumnya ibu absen dulu ya. Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Ayu. Ibu absen dari atas ya. Aminur Rahman. Adik. Ayu Citra Lestari. Gak ada. Gak ada surat? Gak ada. Gak ada. Nanti tolong kasih tahu ya, kalau nggak masuk itu harus mengirimkan surat izin. Ya. Ya. Lailatul Nuzulul Quran. Miswati. Muhlisin. Hadir. Prayogi Aditya Pratama. Hadir. Chandra Kirana. Hadir. Nggak masuk ya? Nggak masuk. Ini juga kalau nggak masuk kirim surat izin. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yang semangat dong ya. Kalau mau belajar kita itu harus semangat. Ngantuk ya? Enggak. Sudah makan semua? Sudah. Lagi ya, ulang lagi ya. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bagus ya. Kalau belajar kita itu harus Semangat. biar ilmunya itu cepat masuk kepada diri kita. Baiklah, sekarang kita buka buku fikihnya semua. Nah, masih ingat pelajaran yang kemarin tentang pengertian makanan dan minuman halal. Ya, sekarang ibu mau tanya, siapa yang masih ingat artinya makanan halal? Hancurkan tangan. Makanan halal ialah hancurkan tangan dulu. Ya. Ayo, hancurkan tangan. Bala. Makanan halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Ya, bagus. Nah, ada yang bisa mengulangi? Hancurkan tangan yang bisa. Sela bisa? Iya, diulangi saja. Makanan halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagus. Nah, sekarang kita akan belajar kelanjutannya. Kenapa kita belajar ini? Agar kita bisa membedakan mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Jadi kita tidak sembarang memakan makanan. Bisa saja kita kalau tidak belajar ini nanti kita tidak tahu. Nah, dan kita bisa saja memakan makanan yang haram. Nanti di tengah-tengah pelajaran ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Setelah itu kalian berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-teman. Paham? Paham. Nah, jadi dibaca halaman 50. Ya, dibaca halaman 50. Nanti setelah membaca kalian tulis pertanyaan yang akan kalian tanyakan di buku tulis. Ya, paham? Nah, sekarang dibaca dulu bukunya. Halaman 50. A few moments later. Baiklah, sudah yang
Yang kedua, halal proses atau cara pengolahannya. halal proses atau cara pengolahannya. Yang ketiga, Halal karena halal karena zatnya. Nah, jadi ada 3 hal makanan halal itu. Cara mendapatkan, prosesnya, kemudian karena zatnya sendiri. Nah, sekarang ada yang mau membacakan hasil pertanyaannya. Sebelum ibu tunjuk, ibu mau kalian yang mau dulu. Siapa? Gak ada yang mau? Oke, yang siap menurut ibu Lola ya. Tadi pertanyaannya yang sudah ditulis tentang apa? bagaimana kita memakan halal tapi akan dikurangi. Baik, pertanyaan yang bagus. Nah, ini ada pertanyaan dari Lola, teman kalian. Bagaimana kalau kita memakan apel tapi apelnya milik orang lain? Nah, itu berarti termasuk kepada cara mendapatkannya. Yuk, menurut kalian itu halal apa tidak? Haram. Haram ya. Kenapa? Karena Bukan milik kita. bukan milik kita, kecuali kita sudah meminta ya. Jadi kalau ada pohon yang berbuah terus kita mau, nah itu kita harus izin kepada pemiliknya. Ya, baik, bagus. Nah, sekarang Minung dibacakan pertanyaannya yang sudah ditulis tadi. Bagaimana kalau kita memakan ayam terus ayamnya ketabrak sama mobil mati Ayamnya mati. Nah, bagus. Bagaimana kalau kita memakan ayam tapi ayamnya itu sudah mati tertabrak mobil? Ada yang bisa menjawab? Polisi, ayo. Haram. Kenapa? karena sudah mati. Karena sudah mati. Ya. Jadi kalau ada ayam yang sudah mati ketabrak mobil, nah itu hukumnya haram. Kenapa? Karena sudah termasuk bangkai. Kecuali ayamnya itu masih bergerak, masih hidup, masih tinggal sedikit nyawanya, masih sakaratul maut. Ya, langsung kita sembelih menggunakan pisau dengan membaca bismillah. Nah, itu baru ayamnya itu tidak haram. Kalau sudah tidak bergerak, itu sudah menjadi bangkai. Paham ya? Nah, sekarang ibu tugaskan kalian, ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompoknya itu nanti siswa-siswa, siswi-siswi. Ya. Kalian berdiskusi tentang haramnya makanan secara garis besar atau jenis-jenis makanan yang diharamkan. Nah, ini ada haram menurut zatnya, kemudian ada yang haram karena faktor eksternal, bisa kejatuhan najis dan lain-lainnya. Paham? Sudah kan? Sudah ya, sekarang silakan diputar bangkunya, kursinya maksudnya ibu, kursinya yang siswi dengan siswi, yang siswa dengan siswa. Paham? Paham. Silakan diputar bangkunya. Sri di sini. Sri mau berdiri sih.
Baiklah, sudah? Nah, sekarang Ibu minta dari kelompok 1 untuk maju ke depan untuk presentasi. Setelah itu kelompok 2. Ayo, silakan kelompok 1 maju. Makanan yang haram karena zatnya. Maksudnya, hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Haram bentuk ini ada beberapa di antaranya. 1. Daging babi. Seluruh makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang mengandung unsur babi dalam bentuk apapun haram dikonsumsi, termasuk lemak babi yang dipergunakan dalam industri makanan. 2. Darah yang mengalir dari binatang atau manusia haram dikonsumsi, baik secara langsung maupun dicampurkan pada bahan makanan karena dinilai najis, kotor, menjijikkan, dan dapat mengganggu kesehatan. 3. Khamar atau minuman keras. Khamar dapat dianalogikan dengannya semua makanan dan minuman yang bisa menimbulkan mudarat dan merusak badan, akal, jiwa, moral, dan akidah. Misalnya narkoba dengan seluruh jenis dan macamnya. 4. Semua jenis burung yang bercakap, yang dengan cakarnya ia menghina atau menyerang mangsanya. Yang dimaksud burung yang memiliki cakar di atas. 5. Semua binatang buas yang bertaring. Yang dimaksud di sini adalah semua binatang buas yang bertaring dan menggunakan taringnya untuk menghadapi dan memangsa manusia dan binatang lainnya. 6. Ada 5 binatang yang diperintahkan untuk dibunuh karena termasuk binatang yang merusak dan membahayakan. Demikian pula kita dan termasuk binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar memburu binatang-binatang tersebut, maka itu sebagai isyarat atas larangan untuk memakannya. Sebab jika sekiranya binatang itu boleh dimakan, maka akan menjadi mubazir sia-sia. Kalau sekedar dibunuh, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya untuk melakukan hal-hal yang mubazir. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW melarang membunuh 4 hewan: semut, taun, burung bentuk, dan burung ular. Hadis riwayat Ahmad. Nabi Muhammad SAW melarang memburu binatang-binatang itu, berarti dilarang pula memakannya. Semua yang menjijikkan, baik hewani maupun nabati, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya. Namun kriteria binatang yang buruk dan menjijikkan pada setiap orang dan tempat pasti berbeda. Ada yang menjijikkan bagi seseorang misalnya, tetapi tidak menjijikkan bagi yang lainnya, maka yang dijadikan standar oleh
dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Nah, baiklah, sekarang dilanjutkan oleh kelompok 2. Silahkan maju ke depan. Harami wairiki atau makanan yang halal karena faktor eksternal. Maksudnya halal akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Di antaranya 1. Bangkai, yaitu semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil perbuatan jenis-jenis bangkai berdasarkan ayat di atas, yaitu binatang yang mati karena tercekik kecuali dari 3 bangkai: ikan belalang, janin yang berada dalam perut hewan yang disembelih. 2. Binatang yang disembelih tanpa membaca bismillah. Hewan ternak yang disembelih tanpa membaca basmalah adalah haram dimakan dagingnya kecuali jika lupa. 3. Makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara. 4. Semua makanan halal yang tercampur najis. Nah, silahkan kembali ke tempat duduknya. Baiklah, sudah ya presentasinya. Ada 2 jenis makanan yang diharamkan. Pertama, menurut zatnya. Yang kedua, karena faktor eksternal. Nah, yang pertama menurut zatnya itu ada 9. Yang pertama yaitu daging babi. Terus yang kedua darah. Yang ketiga homer. Yang keempat semua jenis burung yang bercakap. Selanjutnya binatang buas yang bertaring. Yang keenam binatang yang diperintahkan supaya dibunuh. Terus yang ketujuh yang kedelapan binatang yang mirip atau menjijikan. nah yang terakhir Semua makanan yang bermudarat terhadap kesehatan manusia. nah itu ada 9. Kemudian yang makanan haram menurut faktor eksternal ada 4. Yang pertama bangkai. Yang kedua Binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah. Terus yang ketiga Makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara haram. ya. Kemudian yang terakhir Semua makanan halal yang tercampur najis. semua makanan halal yang tercampur najis. Nah, itu kesimpulan dari pelajaran kita kali ini. Nah, untuk itu saya Ibu harap kalian bisa membedakan mana yang haram dan mana yang halal. Ya, paham? Sudah cukup sekian pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah boleh istirahat ya. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time.